Shalom dan selamat sahabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnedi di Good News Studio. Pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini pelajaran kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan judul Bagaimanakah dengan saya? Dan cerita pada hari Sabat ini diambil dari dalam kitab Bilangan pasal 11 dan pasal 12, juga dalam kitab Imamat pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Juga di dalam buku Roh Nubuat Alfa dan Omega jilid 1 pasal 31 dan pasal 33. Dan ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini diambil dari dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini menceritakan tentang kisah kecemburuan hati atau iri hati dari saudara-saudara Musa, yaitu Miriam serta Harun. Pada suatu kali di sini diceritakan bahwa Miriam serta Harun mereka mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang Musa telah mengambil seorang perempuan Kus, yaitu seseorang yang berasal dari daerah yang bernama Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa memang adalah seorang yang sangat lembut hatinya, bahkan melebihi dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Lalu setelah Tuhan mendengar apa yang dikatakan oleh Miriam serta Harun, maka berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, kepada Harun, dan kepada Miriam. Tuhan berfirman, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga ke kemah pertemuan. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan, dan Tuhan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun serta Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Kemudian Tuhan berfirman, dengarkan firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap Harun dan juga terhadap Miriam. Lalu pergilah Tuhan. Dan ketika awan telah naik, yaitu ketika Tuhan sudah pergi dari antara mereka, dari atas kemah itu, maka tampaklah Miriam. Dia kena kusta, putih seperti salju. Dan ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa Harun juga kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Setelah Harun serta Miriam mereka iri terhadap Musa, mereka cemburu terhadap Musa, dan mereka berkata, kenapa Tuhan hanya berfirman kepada engkau saja? Bukankah Tuhan juga berfirman kepada kami? Dan setelah Tuhan marah terhadap Harun serta Miriam, maka mereka berdua terkena penyakit kusta. Dan setelah mereka terkena akibat dari ulah mereka, maka mereka menyesali atas setiap perbuatan mereka kepada Musa. Dan mereka memohon kepada Musa supaya menghilangkan hal yang telah terjadi pada diri mereka. Kemudian Musa berseru kepada Tuhan. Kata Musa, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia, yaitu Miriam serta Harun, selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi Miriam serta Harun, mereka dikucilkan dari antara perkemahan itu selama 7 hari. Dan selama 7 hari itu, selama mereka dikucilkan, bangsa Israel tidak boleh pergi dari tempat itu. Sampai mereka, yaitu Miriam serta Harun, diterima kembali ke dalam kemah pertemuan, ke dalam kerumunan bangsa Israel. Nah, apa yang bisa kita pelajari pada hari Sabat ini? Satu pelajaran yang bisa kita ambil, di sini satu kutipan mengatakan, ada tantangan yang khas dalam peran pemimpin. Ada juga pedoman mengenai bagaimana seharusnya kita bersikap kepada mereka yang mendapat kedudukan sebagai pemimpin. Jadi di sini pelajaran yang bisa kita ambil, janganlah kita mudah iri hati. Janganlah kita mudah cemburu terhadap seseorang yang telah dipilih oleh Tuhan. Bisa jadi memang Tuhan memilih orang itu karena itu sesuai dengan profesinya, karena itu sesuai dengan kepribadiannya. Mungkin Tuhan memilih kita di tempat yang lain, di profesi yang lain, atau di dalam hal yang lain yang sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kepribadian kita. Jadi jangan iri dengan seseorang yang telah ditunjuk oleh Tuhan. Sama seperti cerita ini tadi, jangan seperti Miriam serta Harun. Mereka iri terhadap pemimpin yang telah dipilih oleh Tuhan sendiri, yaitu Musa. Karena memang kalau bukan Musa yang dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, mungkin bangsa Israel akan berbeda ceritanya. Karena di sini dikatakan bahwa Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Dia orang yang sangat sabar. Oleh karena itu Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa yang sangat keras kepala, yang sangat tegar tengkuk, yang sangat mudah untuk bersungut-sungut. Kalau pemimpinnya tidak sabar, mungkin akan berbeda cerita. Tetapi karena Musa seorang yang sabar, seorang yang sangat lembut hatinya, maka Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Inilah video pembelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka untuk videonya, silakan di like, komen di bawah, dan juga di share videonya ke seluruh sosial media teman-teman semua. Dan kalau yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe dan nyalakan tombol notifikasi atau tombol loncengnya. Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.